Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala habibillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Pada hari ini, sebelum kita belajar pendidikan agama Islam, mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Materi bekerja keras dan tanggung jawab. Pada hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12 terkait dengan materi bekerja keras dan bertanggung jawab. Kompetensi dasar meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya untuk bekerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berperilaku kerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis dan mengevaluasi perilaku bekerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat, mengaitkan perilaku bekerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat dengan keimanan. Indikator yang pertama adalah menjelaskan makna bekerja keras dan bertanggung jawab. Yang kedua, mendeskripsikan dalil-dalil tentang pentingnya bekerja keras dan bertanggung jawab. Ketiga, mendeskripsikan cara-cara bekerja keras dan bertanggung jawab. Kemudian menjelaskan hikmah dan manfaat bekerja keras dan bertanggung jawab. Yang kelima, menyajikan paparan keterkaitan antara bekerja keras dan bertanggung jawab dengan kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Peta konsepnya: bekerja keras dan tanggung jawab. Pertama, makna bekerja keras dan tanggung jawab, dalil-dalil tentang kerja keras dan tanggung jawab, cara-cara bekerja keras dan tanggung jawab, hikmah dan manfaat kerja keras dan tanggung jawab, paparan keterkaitan antara kerja keras dan tanggung jawab. Gambar bekerja keras dan tanggung jawab. Bekerja keras, kita melihat ya, di sebelah kiri ada seorang ya yang selalu bekerja keras untuk menghidupi keluarganya ya, selalu berusaha dalam kehidupannya meskipun seorang pemulung, tetapi mereka bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Dan gambar sebelahnya, anak yang dilatih bekerja lebih tanggung jawab ketika ia dewasa ya. Jadi sedini mungkin kita ajarkan ya kepada adik-adik kita, kemudian anak-anak ya yang masih kecil, untuk berusaha bertanggung jawab. Makna kerja keras. Kerja keras adalah berusaha atau berjuang dengan keras atau bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Islam, kerja keras adalah bekerja atau bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan atau prestasi, kemudian disertai dengan doa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang kerja keras. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui apa yang gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu
apa yang telah kamu kerjakan. Quran surah At-Taubah ayat 105. Hadis tentang kerja keras. Anil Miqdami radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma akal ahadun ta'aman qatta khairan min ayyakula min amalin yadihi wa inna nabiyallah Dawud alaihi salam kana yakulu min amali yadihi, rawahul Bukhari. Dari Al-Miqdam radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba memakan makanan yang lebih baik dari hasil usaha tangannya sendiri. Dan sungguh Nabi Dawud alaihissalam makan dari hasil usaha tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Cara-cara bekerja keras. Pertama, menanamkan keimanan yang kuat agar tidak mudah tergoda oleh bisikan setan saat menjalankan suatu pekerjaan. Ya, jadi harus ada iman yang kuat terlebih dahulu agar segala pekerjaan tidak disisipi oleh bisikan-bisikan setan. Kemudian menanamkan kesabaran yang kuat agar tidak tergesa-gesa, karena setiap pekerjaan harus dikerjakan dengan tekun dan teliti agar memperoleh hasil yang baik. Ya, tidak tergesa-gesa. Allah tidak mencintai orang-orang yang tergesa-gesa. Yakin dalam hati bahwa pekerjaan yang baik sesuai ajaran Islam termasuk ibadah, sehingga dapat bersungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam bekerja. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan, jadikanlah itu sebagai ibadah, ya, sehingga semuanya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah bekerja keras. Ya. Hikmahnya dalam bekerja keras adalah pertama, meningkatkan ya taraf hidup, kemudian membentuk diri yang disiplin dan bertanggung jawab, kemudian mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian ada mengembangkan bakat, minat, kemampuan diri atau hal lain, mengangkat derajat dan martabat, ya, meningkatkan taraf hidup. Jadi, ini adalah hikmah apabila kita bekerja keras. Yang paling sangat luar biasa adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat bekerja keras. Tadi hikmahnya, sekarang manfaatnya, menjadi orang yang tidak mudah putus asa. Antaranya mengangkat harkat dan martabat, mengembangkan potensi diri, membentuk pribadi yang bertanggung jawab, mencukupi kebutuhan hidup, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Ya, ini manfaat apabila kita bekerja keras. Sekarang kita masuk kepada tanggung jawab. Makna tanggung jawab. Tanggung jawab adalah bagian dari ajaran Islam yang disebut mas'uliyah. Ya. Tanggung jawab artinya ialah bahwa setiap manusia apapun statusnya, pertama harus bertanya kepada dirinya sendiri apa yang mendorongnya dalam berperilaku, bertutur kata, dan merencanakan sesuatu. Apakah perilaku itu berdasarkan akal, berlandaskan akal sehat dan ketakwaan, atau malah dipicu oleh pemujaan diri, hawa nafsu, dan ambisi pribadi? Jika manusia dapat menenteramkan hati nuraninya, maka dia pasti bisa bertanggung jawab kepada yang lain. Dalil tentang tanggung jawab, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim. Innas sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Dalam surah Al-Mudaththir ayat 38 dinyatakan, kullu nafsin bima kasabat rahina. Artinya tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Ini dalil-dalil tentang tanggung jawab. Hadis tentang tanggung jawab. Setiap manusia adalah pemimpin, dan setiap pemimpin di antara kamu akan dimintai pertanggungjawabannya
atas kepemimpinannya. Hadis Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Kamu semua adalah pemelihara dan setiap kamu bertanggung jawab atas peliharaannya. Cara-cara bertanggung jawab: pertama, mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Jadi ada kualitas. Selalu berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak, ya. Tidak tergesa-gesa atau tidak asal-asalan, tapi berpikir sebelum melakukan. Memberikan solusi yang berdampak positif dalam memecahkan masalah. Berdoa dan berusaha agar semua tanggung jawab yang dipikul dapat membuahkan hasil yang baik. Kemudian lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Itu cara-cara agar kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Selanjutnya, hikmah tanggung jawab. Manusia yang bertanggung jawab akan lebih dipercaya, ya, pasti ya. Kemudian sikap bertanggung jawab yang diterapkan akan mendorong tercapai kesuksesan. Amin. Mudah-mudahan hikmah yang terakhir adalah manusia akan lebih kuat dan tegar menghadapi permasalahan yang harus diselesaikan. Manfaat tanggung jawab: akan lebih dihargai dan dihormati, akan mendapatkan banyak kepercayaan, lebih berhati-hati dalam bertindak, lebih fokus pada solusi dan juga pengembangan diri. Orang lain merasa lebih tenang dan nyaman ketika berada di sampingnya. Ini manfaat tanggung jawab. Keterkaitan antara kerja keras dan tanggung jawab. Dalam kehidupan sehari-hari, jika kita sedang bekerja keras, alangkah baiknya jika dibarengi dengan tanggung jawab. Karena walau bagaimanapun kita bekerja keras, namun tidak ada tanggung jawab di dalamnya, maka segala sesuatu yang kita kerjakan tidak akan menjadi berkah untuk kita sendiri maupun orang lain. Oke, jadi ini materi terkait dengan kerja keras dan tanggung jawab. Mudah-mudahan kita semuanya mampu menjadi diri yang ulet, ya, dalam bekerja keras, kemudian bertanggung jawab setiap apa yang kita kerjakan. Terima kasih. Mohon maaf atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.